Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Rusdi Saleh dari CGP Angkatan 5, Sekolah SMA Negeri 55 Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.3, di mana saya akan mencoba mengkoneksikan materi-materi yang sudah saya dapatkan di modul sebelumnya sampai ke modul 2.3 dan melakukan sedikit refleksi terkait dengan pembelajaran modul yang terakhir saya dapatkan. Baik, instruksi dalam penugasan modul 2.3 ini yang pertama buat sebuah kesimpulan dan refleksi yang nanti akan saya sampaikan dalam bentuk video ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan untuk membantu saya membuat refleksi tersebut. Yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yang di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Baik, saya akan menjawab bagian ini dulu. Yang pertama, peran saya sebagai coach di sekolah itu sudah saya praktekkan sendiri. Praktek coaching ini baik dalam segi supervisi akademik maupun coaching-coaching dalam hal pengembangan implementasi pembelajaran. Seperti contoh ketika teman bertanya ingin menggali lebih dalam masalah terkait dengan proposal project, saya mencoba menggali apa yang menjadi tujuan dari project yang ingin dia kembangkan, kemudian mendengarkan dengan baik, dengan kesadaran penuh apa-apa yang menjadi target, kemudian apa-apa yang sudah dan akan dilakukan oleh rekan guru tersebut untuk mengembangkan proyek di kelasnya. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Nah, dalam proses coaching itu sendiri yang bisa saya kaitkan coaching ini dengan pembelajaran berdiferensiasi itu saya mulai dari yang pertama, tentu saja dalam hal coaching, pembelajaran berdiferensiasi tentu saja kita tahu bahwa untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, kemudian di mana pada saat proses coaching berlangsung, saya juga sangat memperhatikan tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dimulai dari 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, serta profil belajar murid. Nah, dalam proses coaching saya memperhatikan hal tersebut. Apakah sudah dilaksanakan oleh teman coaching saya tentang aspek kesiapan belajar murid tersebut, juga beberapa yang menjadi inti dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan asesmen berkelanjutan. Nah, keterkaitan itulah yang saya angkat di dalam coaching supervisi akademik, di mana pada saat saya melihat teman saya mengajar, saya memperhatikan hal-hal tersebut supaya nanti bisa saya jadikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengembangkan potensi dari coaching sendiri gitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional. Saya juga memperhatikan ketika teman saya mengajar di kelas, apakah dia sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional yang baik. Karena kita tahu bahwa pembelajaran sosial emosional ini adalah kolaborasi antara guru dan siswa di dalam kelas untuk di mana dilaksanakan dengan kesadaran penuh, kemudian
sehingga kompetensi sosial emosional itu bisa muncul dari dalam diri siswa atau guru itu sendiri gitu. Yaitu di mana kompetensinya adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial dan keterampilan dan berelasi. Nah, jadi dalam proses coaching saya juga melihat hal-hal tersebut dan juga memberikan penguatan-penguatan masukan dan dalam proses coaching yang menggali potensi teman-teman tadi. Nah, seperti itu saya pikir untuk keterkaitan modul 2.3 dengan yang sebelumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Baik, dalam hal ini keterampilan coaching itu tentu saja keterampilan coaching ini memperhatikan alur coaching itu sendiri, yaitu alur tirta. Kemudian tentu saja dengan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa. Nah, keterkaitannya dengan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah betul-betul saya menerapkan alur tita dalam proses coaching yang kemudian mendapatkan alternatif jawaban yang lebih banyak daripada teman-teman rekan guru, kemudian saya terapkan dalam proses pembelajaran seperti itu. Dan dalam pemimpin pelajaran pun saya sangat sangat berupaya memasukkan unsur coaching ini sendiri. Dalam hal ini mungkin penerapannya dengan mendengarkan dengan rasa, ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh siswa, kemudian saya mencoba memperhatikan semua apa yang disampaikan, kemudian memberikan gestur-gestur bahwa saya betul-betul memperhatikan, kemudian mulai mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan siswa atau permasalahan yang dihadapi, kemudian mulai mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi, dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, terkait refleksi ini tentu saja sangat bermanfaat saya rasakan. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Fasilitator, Ibu Alfa, kemudian Ibu pendamping praktik, yaitu Ibu Herawati dan teman-teman rekan CGP Angkatan 5 yang sudah sangat membantu, sangat khususnya dalam hal coaching, sangat menginspirasi dan juga sehingga potensi-potensi dalam diri saya bisa diterapkan sesuai dengan kompetensi modul yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.